Neymar Junior resmi meninggalkan Al Hilal dan pulang kampung ke Santos. Al Hilal telah mengakhiri kerjasama dengan Neymar. Dan pemain asal Brazil itu akan segera melakukan tes medis bersama Santos. Dia akan terdaftar sebagai pemain Santos akhir pekan ini. Neymar dilaporkan mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal setelah bergabung pada Agustus 2023, di mana ia hanya tampil 7 kali karena cedera. Neymar mengalami cedera serius pada ligamen cruciatum di lutut kiri saat bermain untuk Brasil, yang membuatnya absen hampir 1 tahun. Fenerbahce, yang saat ini dilatih oleh Jose Mourinho, dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Al Nassr untuk merekrut penyerang asal Brasil, Anderson Talisca. Menurut laporan Fabrizio Romano, Talisca dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan medis di Istanbul dalam beberapa hari ke depan sebelum menandatangani kontrak yang akan berlaku hingga Juni 2026. Sejak awal Desember 2024, Fenerbahce telah mengincar Talisca sebagai tambahan daya serang untuk timnya. Mourinho berharap kehadiran Talisca dapat memperkuat lini depan Fenerbahce, terutama dalam upaya mereka untuk bersaing dengan Galatasaray, yang saat ini memimpin klasemen Super League dengan keunggulan 6 poin. Transfer ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi Fenerbahce dalam perburuan gelar di paruh kedua musim ini. Anderson Talisca, yang baru saja pulih dari cedera otot yang membuatnya absen lebih dari sebulan di akhir 2024, telah menunjukkan performa yang baik dengan mencetak 6 gol dalam 10 pertandingan Liga Pro Saudi musim ini. Sebelumnya, Talisca juga dikenal sebagai pemain yang sukses saat membela Benfica di Portugal dan menjalani 2 musim yang gemilang bersama Beşiktaş di Turki antara 2016 dan 2018. Miguel Almiron resmi akan meninggalkan Newcastle setelah 6 tahun di klub tersebut. Ia dilaporkan sedang dalam proses kembali ke Atlanta United, klub yang pernah ia perkuat sebelum bergabung dengan Newcastle. Almiron telah menjadi bagian penting dari Newcastle United sejak bergabung pada tahun 2019. Selama di Newcastle, ia telah mencatatkan 222 penampilan dan mencetak 30 gol. Musim ini, ia mengalami penurunan menit bermain, hanya memulai 1 pertandingan di Premier League. Almiron dilaporkan akan kembali ke MLS, di mana ia sebelumnya sukses bersama Atlanta United. Newcastle telah menyetujui tawaran sekitar 8 juta pound hingga 10 juta pound untuk transfernya. Kembalinya Almiron ke Atlanta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim yang sedang berjuang. Kepergian Almiron meninggalkan Newcastle dengan hanya 2 winger senior yang fit, yaitu Jacob Murphy dan Anthony Gordon. Newcastle harus mempertimbangkan strategi transfer mereka untuk menghindari pelanggaran terhadap regulasi profitabilitas dan keberlanjutan Premier League. Meskipun ada potensi untuk merekrut pemain baru, klub lebih memilih untuk menunggu hingga jendela transfer musim panas. Juventus telah resmi berpisah dengan Danilo Luiz da Silva, bek senior asal Brasil, setelah kontraknya diputus dengan kesepakatan bersama pada Senin kemarin. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan menandai akhir dari perjalanan Danilo yang berlangsung selama 5,5 tahun di Turin. Dalam pernyataan resmi, Juventus mengungkapkan, Danilo Luiz da Silva dan Juventus berpisah setelah 5,5 tahun bersama, menyusul pemutusan kontrak sang pemain. Danilo bergabung dengan Juventus dari Manchester City pada Agustus 2019 dan segera menjadi bagian integral dari skuad. Selama waktunya di klub, ia telah mencatatkan 213 penampilan dan meraih 1 gelar Serie A, 2 Piala Italia, serta 1 Piala Super Italia. Namun, musim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Danilo. Kehadiran Thiago Motta sebagai pelatih baru Juventus di musim panas lalu berdampak pada posisinya di tim. Ia kehilangan ban kapten yang sebelumnya dipegangnya dan kini diberikan kepada gelandang Italia, Manuel Locatelli. Keputusan ini menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur tim dan strategi pelatih, yang mungkin menjadi faktor dalam pemutusan kontrak Danilo. Al Nassr saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Bayer Leverkusen
untuk merekrut Victor Boniface. Delegasi klub telah tiba di Jerman untuk merundingkan kesepakatan dengan klub dan perwakilan pemain. Al Nassr berusaha untuk mengamankan tanda tangan Victor Boniface sebagai pengganti Anderson Talisca yang akan meninggalkan klub. Boniface merupakan salah satu target utama Al Nassr. Victor Boniface sebelumnya mengalami cedera paha yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan, tetapi kini ia telah kembali berlatih. Meskipun cedera, Boniface tetap menjadi salah satu pencetak gol terkemuka di Bundesliga sebelum masalah cederanya. Bayer Leverkusen dilaporkan terbuka untuk menjual Boniface dengan harga sekitar 50 juta euro. Al Nassr berkomitmen untuk memperkuat lini serang mereka dan melihat Boniface sebagai tambahan yang berharga untuk tim. Jika kesepakatan tercapai, Boniface diharapkan dapat membentuk kemitraan yang kuat dengan Cristiano Ronaldo, meningkatkan opsi serangan Al Nassr di Liga Pro Saudi. Axel Disasi, bek Chelsea, telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Aston Villa dan kini berusaha menyelesaikan kepindahannya sebelum bursa transfer Januari ditutup. Negosiasi antara kedua klub masih berlangsung untuk menyelesaikan detail transfer. Disasi telah tampil dalam 17 pertandingan untuk Chelsea di semua kompetisi musim ini, tetapi lebih sering bermain di kompetisi piala. Chelsea terbuka untuk melepas Disasi meskipun ada cedera pada beberapa bek tengah mereka, termasuk Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Kesepakatan dengan Disasi mencakup kemungkinan peminjaman tanpa opsi untuk membeli. Aston Villa mencari pengganti setelah cedera yang dialami Tyrone Mings, yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Waktu semakin mendesak bagi Chelsea untuk menyelesaikan transfer ini sebelum penutupan jendela transfer. Selain Disasi, ada kemungkinan pemain lain juga akan meninggalkan Chelsea dalam waktu dekat. Berita mengenai Emiliano Buendia yang akan dipinjam oleh Bayer Leverkusen dari Aston Villa menunjukkan langkah strategis bagi kedua klub. Leverkusen, sebagai juara bertahan Bundesliga, mungkin melihat Buendia sebagai tambahan yang berharga untuk memperkuat skuad mereka, terutama setelah pemulihannya dari cedera. Sementara itu, bagi Buendia, pindah ke Leverkusen bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan membangun kembali performanya setelah cedera yang panjang. Meskipun ia telah kembali beraksi, persaingan di Aston Villa di bawah Unai Emery mungkin membuatnya sulit untuk mendapatkan tempat utama. Pinjaman ini bisa menjadi win-win solution, di mana Leverkusen mendapatkan pemain berkualitas, sementara Buendia mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan kembali ke performa terbaiknya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai transfer ini dan bagaimana dampaknya bagi kedua tim. Juventus telah resmi mengumumkan peminjaman Renato Veiga dari Chelsea hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Biaya peminjaman yang dilaporkan berkisar antara 4 juta euro hingga 5 juta euro, tergantung pada rincian tambahan yang disepakati. Veiga baru bergabung dengan Chelsea 6 bulan lalu dari Basel dengan biaya transfer 14 juta euro. Di Chelsea, ia mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain yang cukup. Pindah ke Juventus memberikan kesempatan untuk membuktikan diri dan meningkatkan peluangnya untuk dipanggil ke tim nasional. Veiga telah menjalani pemeriksaan medis dan akan segera menandatangani kontrak dengan Juventus. Setelah masa pinjaman berakhir, ia akan kembali ke Chelsea pada 30 Juni 2025. Lionel Messi dilaporkan memiliki rencana untuk kembali ke Barcelona setelah kontraknya dengan Inter Miami berakhir. Teman-teman dan keluarga Messi mengungkapkan bahwa ia menolak untuk memperpanjang masa tinggalnya di Miami, menyatakan bahwa tempat saya ada di sana. Messi berencana untuk kembali ke Barcelona setelah kontraknya dengan Inter Miami berakhir pada tahun 2025. Yanina Latorre, seorang teman keluarga Messi, mengonfirmasi bahwa Messi tidak akan memperpanjang kontraknya di Miami. Messi menyatakan bahwa ia merasa lebih cocok di Barcelona, tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya. Setelah meninggalkan Barcelona pada tahun 2021 karena masalah finansial klub, Messi bergabung dengan Paris Saint-Germain, PSG,
sebelum pindah ke Inter Miami pada tahun 2023. Di Inter Miami, Messi telah membantu klub meraih beberapa trofi, termasuk League Cup dan Supporter Shield. Kontraknya di Inter Miami memiliki opsi perpanjangan hingga 2026. Tetapi tampaknya Messi lebih memilih untuk kembali ke klub lamanya. Jorge Mas, co-owner Inter Miami, menyatakan harapannya agar Messi tetap bersama klub hingga pembukaan stadion baru pada tahun 2026. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada diskusi antara Messi dan manajemen klub. Kembalinya Messi ke Barcelona akan menjadi langkah signifikan dalam karirnya, mengingat ikatan emosional dan sejarah panjangnya dengan klub tersebut. Fans dan pengamat sepak bola akan menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai keputusan Messi setelah musim 2025.